kabar kalian? Baik. Ya. Gimana, ada teman kalian yang tidak masuk sekolah hari ini? Siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Oh iya, kenapa Andi? Tahu Andi siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Tantan. Kenapa Tantan? Ada kesalahan ya sudah? Sakit. Kenapa? Oh iya, sama Mikaela ya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya, amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada pelajaran pada hari ini. Pelajaran hari ini apa? IPA. Boleh kalian keluarkan bukunya. Ya. Baik. Tolong yang tertib ya. Nah, kalau sudah dibuka, lihat mata pelajaran atau materi yang sudah Ibu sampaikan pada beberapa hari kebelakang pada pembelajaran IPAS di minggu yang lalu. Pada hari ini juga kita akan mulai membahas lagi. Pada hari ini juga Ibu akan membahas tentang bab 2 ya, yang dimana materinya adalah wujud zat dan perubahannya. Sudah dipelajari di rumah oleh kalian? Bagus. Apa kira-kira yang sudah kalian pelajari dari materi yang ada di bab 2 ini? Yang pertama yang akan Ibu tanyakan kepada kalian adalah apa yang kalian ketahui tentang materi. Silakan acungkan tangannya. Ada yang mau membacakan? Apakah itu materi? Cung? Siapa? Ada? Ya, silahkan Daryl. Materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menempati ruangan. Iya, betul. Betul atau salah? Betul. Kita kasih tepuk tangan dulu buat sebagai pembukaan dari pelajaran kita ya. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita semua yang teman-teman yang lain. Kemudian apa yang kalian ketahui seperti apa wujud zat atau materi itu? Coba, katanya tadi sudah dibaca. Jadi seperti apakah wujud zat atau materi itu? Gimana? Janesa mau coba? Silakan. Hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Iya. Terus apa lagi? Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda. Iya. Jadi yang wujud zat itu atau materi itu ada yang hidup, ada yang tak hidup. Kalau yang hidup berarti contohnya dari apa? Apakah kita termasuk zat atau materi? Masuk ya, karena kita merupakan makhluk hidup. Jadi contohnya yang hidup itu satu, manusia. Kemudian yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, gitu ya. Nah itu. Jadi itu adalah ketiga ciri dari makhluk hidup, ya, yang merupakan materi, gitu ya. Kemudian yang tidak hidup, contohnya apa? Meja, kursi, papan tulis, buku hidup tidak? Tidak. Kemudian tas kalian yang suka digendong setiap hari, apakah itu merupakan hidup? Benda, ya, itu adalah benda. Jadi segala sesuatu yang tidak hidup dikatakan benda. Oke, selanjutnya boleh kalian buka bukunya. Materi selanjutnya adalah
benda seberapa berat. Nah, benda. Berarti kita perhatikan dulu ya yang ada di halaman 35 ini. Kalian perhatikan seberapa berat benda yang ada di timbangan ini. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, maka kedua timbangan akan seimbang. Kemudian apabila salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil gitu ya, kemudian juga benda-benda yang lain, maka timbangan akan berat sebelah gitu. Jadi salah satunya akan miring gitu ya. Kebayangkan? Nah, ini ya. Nah, kemudian timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Artinya benda yang ada di kanan lebih berat dibandingkan dengan benda yang berada di sebelah kiri. Karena kita menyimpan atau menaruh bendanya di sebelah kanan atau kiri ya. Nah, selanjutnya boleh kalian buka lagi di halaman berikutnya. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan massa? Silakan boleh acungkan tangannya. Ya, Intan. Massa adalah besaran dari suatu benda. Iya. Massa itu adalah besaran dari suatu benda. Boleh kalian memberikan contohnya? Contohnya kira-kira apa saja? Ada di sini? Kira-kira perbedaan dari massa benda pada suatu benda kayak apa? Pada suatu benda, ya perbedaan massa pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat yang ada pada benda tersebut ya. Misalnya contohnya apa? Jika kalian memiliki sebuah botol plastik, kemudian juga sebuah botol kaca atau gelas plastik dan juga apa? Gelas kaca, meskipun sama-sama botol gitu ya atau sama-sama gelas plastik, maka massanya itu pasti akan berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya ada di halaman berikutnya, halaman 38. Nah, ini adalah ciri-ciri materi. Ciri-ciri materi adalah memiliki kolom. Ya. Nah, ciri-ciri dari materi itu adalah apa? Ciri-ciri dari materi itu adalah menempati ruang. Contohnya apa? Contohnya seperti begini. Kalian pernah melihat air? Ya, tahu air? Ya. Air apabila dimasukkan kepada ember, maka bentuknya akan seperti ember. Kemudian apabila air dimasukkan ke dalam botol, maka akan menyerupai botol. Nah itu, tapi dengan mempunyai massa yang berbeda. Gitu ya. Itu adalah volume gitu ya. Nah, oke. Di dalam volume ada satuan yang dipakai yaitu ml atau L. Kalian tahu kepanjangan apa ml? Mililiter. Kalau L? Liter. Contohnya seperti apa? Kalian membeli minuman di botol. Ada kan tulisannya berapa mililiter gitu ya, misalnya 500 mililiter. Atau kalian membeli minyak. Pernah tidak disuruh oleh orang tua kalian membeli minyak? Ada yang pernah, ada yang tidak. Mungkin kalau untuk laki-laki jarang ya. Kosong, iya, ayam kosong, ayam nutaranya. Nah, kalau misalnya yang pernah disuruh membeli minyak itu, kan di situ ada tulisannya ya, misalnya 200 mili atau misalnya 1 liter gitu, 2 liter gitu. Nah, itu adalah volume atau isi dari kemasan minyak tersebut gitu. Jadi kalian jangan lupa kalau misalnya kalian membeli makanan, minuman ya,
ataupun seperti tadi membeli minyak, jangan lupa dilihat dulu takarannya, berapa volumenya ya, berapa liter atau berapa mililiter. Oke, selanjutnya, nah di sini volume, kita ulang lagi ya tadi, volume itu adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Nah di sini untuk perbedaannya, biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume digunakan untuk mengukur banyak zat ya. Kalian pernah melihat air? Ya, tahu air? Ya. Air apabila dimasukkan kepada ember, maka bentuknya akan seperti ember. Kemudian apabila air dimasukkan ke dalam botol, maka akan menyerupai botol. Nah itu, tapi dengan mempunyai massa yang berbeda. Gitu ya. Itu adalah volume gitu ya. Nah, oke. Di dalam volume ada satuan yang dipakai, yaitu ml atau L. Kalian tahu kepanjangan apa ml? Mililiter. Kalau L? Liter. Contohnya seperti apa? Kalian membeli minum ya, minuman di botol. Ada kan tulisannya berapa mililiter gitu ya, misalnya 500 mililiter. Atau kalian membeli minyak, pernah tidak disuruh oleh orang tua kalian membeli minyak? Ada yang pernah, ada yang tidak. Mungkin kalau untuk laki-laki jarang ya, untuk kosong, iya, ayam kosong, ayam nutaranya. Nah, kalau misalnya yang pernah disuruh membeli minyak itu, kan di situ ada tulisannya ya, misalnya 200 mili atau misalnya 1 liter gitu, 2 liter gitu. Nah itu adalah volume atau isi dari kemasan minyak tersebut gitu. Jadi kalian jangan lupa kalau misalnya kalian membeli makanan, minuman ya, ataupun seperti tadi membeli minyak, jangan lupa dilihat dulu takarannya, berapa volumenya ya, berapa liter atau berapa mililiter. Oke, selanjutnya, nah di sini volume, kita ulang lagi ya tadi, volume itu adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Nah di sini untuk perbedaannya, biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume digunakan untuk mengukur banyak zat ya, seperti cair atau air atau apalagi minuman, oli kayak tadi ya, contohnya sudah ibu kasih ke kalian. Baik, ibu akan membagikan tugas untuk kalian. Tapi sebelumnya kalian perlu ketahui ada perubahan zat gitu ya. Ada beberapa perubahan zat, diantaranya apa? Perubahan cair menjadi beku gitu ya, disebutnya apa itu? Membeku. Kemudian juga ada perubahan dari gas ke padat, ada gas ke cair gitu ya. Itu adalah salah satu perubahan zat, perubahan wujud. Oke, ibu akan membagikan lembar kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh kalian kerjakan bersama-sama dengan cara berdiskusi ya. Bu
Gunakan dulu pensil sebelum yakin menjawab. Kalau sudah yakin, kalian boleh menggunakan pulpen. 1 lembar untuk 1 kelompok. Dikerjakan bersama-sama. Boleh dikerjakan di buku catatannya dulu. Nanti setelah jawabannya yakin, maka kalian boleh menggunakan pulpen. Oke? Di situ ada berapa pertanyaan? Pertanyaannya cuma 1 ya. Pertanyaannya cuma 1. Nah, di sini benda mana yang lebih berat? Carilah 2 buah benda yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian coba cari di antara meja kalian. Kemudian mintalah bantuan kepada guru untuk membandingkan benda mana yang masanya lebih besar. Kemudian kalian hasilnya tuliskan, hasil pengamatannya tuliskan pada buku tugas dengan menggunakan format tabel. Nah, di sini Ibu sudah buatkan format tabelnya. Kamu cari dulu 2 benda yang berbeda masaknya, beratnya, gitu ya. Kemudian kamu tuliskan di sini. Jadi cari aja di sekitar kalian benda apa kira-kira yang mau dibandingkan masaknya. Nah, setelah itu kalian catat nama kelompok, kemudian catat nama teman-temannya juga. Nah, pada tugas yang kedua, ini tugas yang pertama tadi ya. Tugas yang kedua adalah berapa volumenya. Artinya kalian harus mengukur berapa besar volumenya, gitu ya. Nah, di sini bersama dengan teman-teman sekelas kalian, carilah bungkus kemasan minuman, botol minyak, oli, atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian carilah di bungkus kemasan itu angka yang diberi akhiran ml atau mililiter atau liter. Nanti laporkan hasilnya pada Ibu, gitu ya. Jadi untuk kegiatan yang pertama, sekarang kalian boleh berdiskusi bersama-sama untuk mengerjakan dulu latihan yang nomor 1. Ya. Silakan, sama Ibu dikasih waktu 10 menit. Boleh dikerjakan secara berdiskusi ya, berdiskusi karena itu kan tugas kelompok. Oke. Nanti terlihat siapa yang diskusi dan siapa yang tidak berdiskusi.
membandingkan benda mana yang lebih berat. Benda apa yang dicari, yang didapatkan di meja? Box, buku paket, Ya, buku, botol minum, box, ya. Benda yang dianggap lebih berat apa namanya? box, Box sama buku paket, paket. Kemudian benda yang lebih ringannya? buku sama botol minum. Untuk lembar kerja yang kedua, tadi kalian kan disuruh mencari benda ya. Kalian di depan tadi menemukan apa? Botol Minum botol minum. Berapa mili tadi yang ditemukan? 500 ml. Iya. Oke, sama apa lagi? Sama plastik. Sama plastik minyak Berapa liter? 1 liter. Iya, terima kasih Nova. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan selanjutnya untuk kelompok 2 ya. Nah, mungkin sekarang udah siap ya untuk kelompok 2. Boleh dibacakan ya. Siapa ini? Dira. Silakan. Siapa saja anggota kelompoknya? Iya. Terus hasil diskusinya. Benda yang lebih beratnya? Iya. Benda yang dianggap ringannya adalah kerikil dan kayu. Kemudian tadi yang kamu cari untuk volumenya, tadi dapat apa? Berapa mili? 250 mili. Kemudian botolnya, bukan minyak, ya. Minyak berapa liter? 1 liter. Oke, terima kasih Dera. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 5. Ya, silakan ke depan. Ya, boleh dibacakan? Andi. Iya, hasil diskusinya gimana Naila? Iya, kursi dan meja itu lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Kemudian benda yang kedua, pulpen. Iya, pulpen dan buku itu adalah benda yang ringan, betul. Nah, untuk LK yang kedua, kalian tadi sudah menemukan apa kira-kira? Botol. Iya, botol susu sapi berapa mili? Kemudian apa lagi? 1 botol oli motor 1 liter. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, baik anak-anak. Setelah kita menyimak ya presentasi atau hasil diskusi dari kelompok kalian, alhamdulillah diskusi pada materi perubahan zat atau wujud benda ini sudah selesai gitu ya. Kemudian kalian juga mudah-mudahan sudah dipahami kan? Jangan lupa nanti kalau misalnya belum dipahami kalian boleh bertanya gitu ya. Tapi sudah paham semuanya? Sudah bisa dimengerti? Seperti misalnya ada perbandingan buku dan pulpen. Benda manakah yang lebih berat? Maka pulpen dikatakan benda yang lebih ringan. Gitu ya. Kemudian ketika kita menemukan 1 botol air mineral dengan takaran 1,5 liter dengan
bagaimana perasaan kalian hari ini? Menyenangkan tidak? Sebelum kita akhiri, kita ice breaking dulu ya. Yang kemarin itu boleh dipimpin oleh Alesha dan Hasna dan juga Intan. Boleh ke depan. Yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Sri Yulinda Dewi karena telah melaksanakan aksi nyata tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sangat berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Saya berharap Ibu Yulinda dapat meningkatkan kompetensinya di hari kemudian sehingga dapat menginspirasi guru atau rekan kerja yang lainnya, khususnya untuk saya sendiri. Salam dan sukses untuk pendidikan program calon guru penggeraknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea, murid kelas 4 SDN 2 Cihaur Beti. Saat ini saya belajar dengan Bu Linda tentang perubahan wujud zat. Saat belajar, saya merasa senang dan bersemangat karena saya belajar sesuai dengan yang saya sukai, yaitu dengan kegiatan berkolaborasi atau berkelompok, karena saya bisa bekerja sama dengan teman-teman dan sangat menyenangkan. Terima kasih Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.